นั่งรออาจจะยอ Hai rakan hai waris Bandung kurang lam nang Ronyo danyo undi menjedara Nang ro bertajaga Adat hukum kanun Asam terus padat besi Daki ingon apui angin tanah Asai di moput inasi Hai rakan hai waris Bandung kurang lam nang Ronyo danyo undi menjedara Nang ro bertajaga Subhanallah wa bihamdihi Aceh, salah satu provinsi paling barat di Indonesia, dikenal sebagai kota Serambi Mekah, dikarenakan syariat Islamnya yang sangat kental. Adat istiadat, budaya, kuliner, wisata, dan sejarah menjadi hal yang menarik apabila berkunjung ke Aceh. Aceh memiliki 23 kabupaten, salah satunya yaitu Kota Langsa, kota yang terkenal sebagai kota pendidikan, perdagangan, kuliner, dan wisata budaya. Kota Langsa juga merupakan salah satu daerah yang menjadi saksi bisu atas kolonialisme Belanda di tanah Serambi Mekah. Sisa-sisa sejarah tersebut masih bisa dilihat di Gedung Balai Juang yang terletak di pusat Kota Langsa. Darah kamu generasi Kena bangga anak cucu tama jihad Bela nang rohana yang terkedarah Mira ilih habilam aso Nyawang tak pewasi ke jihad dari kamu Mati bersahid membakat mandum Adun ngon ado Indah ambo indah muna Tapi kita sadonyo apa lagi Asai nang grobak rimba Tuhan Hutun beralun Hana manusia Teka indah tulis susah Jadi Bu, bagaimana sejarah kantor Balai Juang ini sampai berdiri seperti museum sampai sekarang? Ya. Kantor Balai Juang ini dibangun oleh pihak Belanda, di mana atas persetujuan pemerintah Aceh pada waktu itu, meski ada juga masyarakat banyak yang tidak setuju atas kebijakan pemerintah Aceh, kantor ini dapat dibangun oleh Belanda sekitar tahun 1910. Kantor ini diberi nama oleh Belanda Kantor Gebu der Aceh Hender Maskapai Langsa. Kantor ini dapat diambil alih oleh pejuang Aceh pada waktu itu untuk melawan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga kantor ini Jadi saya selaku generasi milenial pada saat ini, saya tentunya sangat mendukung dengan kehadirannya Museum Balai Juang Kota Langsa. Karena dengan hadirnya Museum Balai Juang Kota Langsa, kita selaku generasi milenial bisa mengetahui bagaimana perjuangan-perjuangan masyarakat pada zaman dahulu dan mengetahui bagaimana sejarah-sejarah zaman dahulu yang sudah semestinya diabadikan di Museum Balai Juang Kota Langsa. Dengan kehadiran Museum Balai Juang Kota Langsa, saya selaku generasi milenial jadi mengetahui tentang sejarah dan juga budaya yang ada di Kota Langsa. Bagi saya, dengan adanya museum di Kota Langsa, Museum Balai Juang, saya lebih mengetahui tentang perjuangan para pahlawan NKRI di Kota Langsa. Gedung Balai Juang merupakan gedung peninggalan kolonial Belanda yang didirikan pada tahun 1920. Gedung ini digunakan sebagai kantor perusahaan perkebunan dan markas Belanda pada saat itu. Namun, setelah Indonesia merdeka, gedung ini diambil alih oleh para pejuang kemerdekaan.
untuk dijadikan sebagai tempat perkumpulan para pejuang masa itu. Gedung Balai Juang juga sempat difungsikan sebagai kantor Bapeda Aceh Timur sebelum Aceh Timur mekar menjadi Kota Langsa pada tahun 2001. Lalu, pada tahun 2019, Gedung Balai Juang diresmikan oleh Bapak Wali Kota Langsa sebagai objek wisata budaya Kota Langsa yang diberi nama Museum Kota Langsa. Gedung Balai Juang memiliki gaya arsitektur khas Belanda yang bisa dilihat dari bentuk pintu yang tinggi, jendela-jendela, tiang-tiang besar nan kokoh, serta atap gedung Balai Juang yang berbentuk runcing, dan pada lantai 2 terdapat balkon yang menjadikan daya tarik tersendiri bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara. Gedung Balai Juang merupakan simbolis dari Kota Langsa atas perjuangan mengusir Belanda pada masa itu. Pemerintah telah membeli sejumlah koleksi bersejarah pada tahun 2015 hingga tahun 2017. Selain membeli benda bersejarah, mereka juga menerima hibah dari para kolektor seperti naskah Al-Quran kuno, keramik kuno, piring saladon, senjata perjuangan, perhiasan serta alat-alat yang digunakan masyarakat Aceh untuk mencari rezeki seperti lengai dan ceruk, dan juga masih banyak koleksi benda sejarah di dalam Gedung Balai Juang. Dan juga masih banyak koleksi benda sejarah di dalam Gedung Balai Juang yang menceritakan perjalanan Kota Langsa pada masa lampau. Ironinya, saat ini minat generasi muda terhadap sejarah negeri sendiri mulai menurun drastis, di mana anak-anak remaja lebih suka bermain handphone dan lebih suka bermain ke tempat wisata yang sedang tren dibandingkan mempelajari sejarah-sejarah di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan rendah dan berkurangnya tingkat kunjungan generasi muda ke museum. Salah satunya yang terjadi pada Museum Kota Langsa yang saat ini sepi pengunjung. Seharusnya kita sebagai generasi muda penerus bangsa pastinya harus mengenal sejarah bangsanya sendiri, seperti semboyan yang pernah diungkapkan oleh Presiden Soekarno, yaitu bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak akan pernah melupakan sejarah bangsanya sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda penerus bangsa harus meningkatkan minat kepada sejarah bangsa kita sendiri. Memahami sejarah merupakan cara yang bagus untuk mendapatkan perspektif baru tentang kehidupan. Untuk siapa kita, bagaimana kita, menjadi siapa kita, dan apa yang kita percayai hari ini.